semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu
itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami dapat bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami bagi-Mu. Kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan. Kami kembali dapat bersekutu dengan Tuhan. Kembali kami dapat mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, yang membawa kami masuk ke zaman yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Mari silakan Tuhan, Kau mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Belum buka Mas. Kedengaran. Kedengaran ya? Baik, Puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Tulang Glory mau sharing? Ini mau sharing? Tas. Nah, ya habis mau sharing? Mak Tian mau sharing? Baik. Coba ya, udah lama kita tidak baca ya. Berapa hari ini kita sharing biasa saja ya, sharing live. Sekarang coba kita lanjutkan ya. Kayaknya ini sudah lewat ini. Oke, dari sini saja ya. Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Abraham mengikuti perintah Tuhan dengan akurat. Dia menaati firman Tuhan dan ketulusannya itu menggerakkan hati Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Baik ya, ketulusannya. Lihat ya, Abraham mengikuti perintah Tuhan dengan akurat. Dengan ini, walaupun itu kan sangat bertentangan dengan, boleh dikatakan itu kan, kalau mau dilihat ke logika gitu ya, logikanya dia gitu, tentu itu bertolak belakang ya. Perlu kita ingat saudara, pada waktu itu kan manusia kan sudah mulai mempunyai nalar ya. Waktu Adam itu saudara, kenapa kita lihat ketika di awal itu rasanya, kenapa kok manusia pertama itu kok sudah bisa seperti itu?
berdosanya gitu kan, membunuh gitu. Nah dulu kan belum ada kan, kok bisa sampai tega sekali bunuh adiknya, sampai dia bilang, apakah aku penjaga adikku? Kalau kita sekarang mungkin pikir, ya iyalah gitu, dulu nggak tahu gitu ya. Dulu nggak tahu kalau hal itu telah apa namanya melanggar satu perintah, saudara. Sekarang ini kan kita itu, kenapa kita itu melakukan sesuatu? Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Karena kita tahu ada larangan untuk itu, kan gitu kan. Makanya sebelum ada larangan orang terus kan melanggar, bukan melanggar. Orang misalnya sebelum ada dulu peraturan tentang apa namanya, tentang apa itu, yang undang-undang apa namanya online itu kan. Nah sebelum ada peraturan maka orang bebas saja gitu kan, bebas ngomong di media gitu. Tapi setelah ada undang-undang itu maka mereka mulai membatasi dirinya kan. Nah sama dengan sekarang gitu. Jadi begitu ada undang-undangnya maka mereka tidak akan sembarangan melanggarnya. Kalau misalnya kayak di tempat yang masih terbelakang kayak di Papua pedalaman misalnya kan, orang kan biasa aja misalnya namanya itu kan hukum rimba gitu. Siapa yang kuat dia yang menang, dia bebas lakukan apa saja gitu ya. Nah ya, tapi pada waktu ini di masa ini kan tentu kalau dilihat dari bahwa Tuhan yang memberikan janji itu lalu minta dipersembahkan, kok bisa seakurat itu dia melakukannya gitu tanpa minta persetujuan dari istrinya yang melahirkan Ishak itu, tanpa ditanya dulu gitu. Tuhan bilang kayak gini loh gitu kan. Tidak ada. Nah jadi kata dengan akurat dia mentaati firman Tuhan dan ketulusannya itu menggerakkan Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Perhatikan saudara, ada satu hal di sini yang sangat penting kita perhatikan. Bagaimana manusia itu, tapi kalau di sini Abraham, itu berlaku untuk siapa saja yang dijumpai oleh Tuhan. Tentu berlaku bagi siapa saja yang membaca firman ini, saudara. Berlaku. Karena dia manusia. Siapa yang membaca gitu ya. Tentu nggak berlaku ini bagi robot gitu. Nah, jadi ketika kita membaca ini, saudara, harapan Tuhan, kita itu berespon gitu. Iya. Karena mengenai dunia yang akan datang ini, saudara ya, itu tidak terjadi begitu saja. Itu terjadi karena ada respon dari manusia, entah siapapun dia. Jadi ketika Abraham melakukannya kan, nanti kan bangsa-bangsa kan akan lahir dari Abraham. Kan pasti juga kita, saudara, daripada kita ini kan akan lahir orang-orang selanjutnya. Ya. Apa yang kita sumbangkan bagi generasi selanjutnya? Tentu kita tahu itu semua dari Tuhan. Ya kan? Tapi kalau kita itu menjadi salurannya Tuhan itu, berarti kita sendiri kan akan mengalami Tuhan yang nyata itu. Enggak apa kata orang.
Kan dari situ kan makanya dikatakan ketulusannya itu menggerakkan hati Tuhan gitu. Dan dihargai oleh Tuhan. Kalau dihargai itu berarti barang yang langka gitu. Barang yang mahal. Ketulusan itu mahal, saudara. Ketaatan itu benda yang mahal. Kesetiaan itu, ketekunan itu benda yang mahal. Ketulusan, kemurnian. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya kan? Ketika datang perintah yang sulit itu, mana coba saudara? Tapi Abraham tidak menunda-nunda gitu. Dia langsung melakukannya. Nah, dalam perjalanan kita, saudara, sering juga kita menunda-nunda untuk mau mentaati Tuhan. Ya. Ada banyak hal-hal kecil gitu ya, yang ketika kita mendengarkan satu perkataan gitu ya, kita enggan untuk melakukannya. Iya. Kita tidak mau maju lebih dalam, padahal waktu kita hampir habis. Iya. Kita terus saja seperti kebiasaan lama kita. Gitu. Nah, jadi kita lihat di sini ada sesuatu hal yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Ketulusannya itu menggerakkan hati Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dan mulai bisa melihat ke arah mana ya. Ketika kita bisa memiliki hati yang beriman setiap saat gitu ya. Setiap kali kita memulai hari yang baru, ada saja hal yang baru yang membuat kita kayak punya sesuatu yang akan kita tujui di masa depan. Iya. Kita mulai tahu tentang hatinya Tuhan. Ketika saya ceritakan, kenapa saya ceritakan terus hal yang lama, hal yang dulu. Lalu sekarang sudah di mana manusia itu? Kita tidak hanya untuk diri kita sendiri loh. Jadi ketika kita berbicara mengenai manusia, itu berbicara mengenai semua masa depan dunia ini kira-kira. Gitu. Dari situ kita akan tahu kita ini di pihak siapa sih? Gitu. Di pihak Tuhan atau di pihak iblis? Kita mesti tahu loh saudara. Jangan kita bilang, aku ini di pihak Tuhan. Itu dari mulut kita aja. Hati kita kayak gitu enggak? Jadi saudara, setiap orang kalau jadi di zaman kita ini yang mendengarkan firman Tuhan ini saudara ya, yang diberikan kesempatan kita sejauh ini, kita boleh mempersekutukan firman Tuhan yang baru ini. Itu satu anugerah yang luar biasa. Kita boleh mengerti sedikit demi sedikit. Ada orang yang berani mempersekutukan firman ini. Gitu. Sungguh sangat jarang. Kalau saudara bisa berjumpa dengan orang yang bicarakan firman Tuhan ini, itu masih sangat jarang sekali. Coba lihat, coba dengarkan siapa saja, coba lihat di YouTube. Masih sangat jarang sekali. Yang terang-terangan gitu. Mereka mempersekutukan ini.
Masih sangat sulit. Ada banyak dulu yang baru-baru mau gabung gitu. Kalau misalnya kita dulu di area misalnya alam roh dulu, mungkin masih banyak teman-teman kita yang di area alam roh gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam firman yang baru ini, dan Tuhan yang sekarang ini Tuhan yang benar-benar baru gitu ya, tidak lagi seperti cara yang dulu lagi gitu. Ini benar-benar hal yang baru gitu. Ya, jadi Tuhan zaman sekarang ini membawa semua manusia ini, saudara, ke zaman yang baru. Tentu orang yang tidak membaca firman ini, tidak mau menerima firman ini, tentu tidak akan masuk ke dalam zaman itu. Tentu akan terlindas. Iya. Tentu akan terus dibayang-bayangi oleh kerusakan yang ada. Iya. Kira-kira kalau firman ini datang kepada saudara, ya kan, apa yang diterima oleh Abraham itu, sanggupkah engkau? Bisa enggak menerimanya? Tentu saudara, kalau kita itu tidak setia dalam perkara kecil, kita juga tidak akan setia dalam perkara besar. Iya, itu ukurannya. Makanya untuk generasi berikutnya gitu ya, dia seperti memulai lagi dunia ini gitu. Ketika dia bawa manusia ini, rasanya kan ini kan tinggi sekali bagi kita kan. Tinggi sekali, sanggupkah manusia sekarang melakukannya? Wah, itu sulit, saudara. Sangat tinggi sekali. Lalu saudara, dia berfirman begini. Dia berfirman bahwa dialah yang melakukannya. Kan dia memilih Abraham. Seandainya Tuhan memang tentukan kita demikian, tentu kita dapat melakukannya. Ya kan? Kan Tuhan cerita juga gimana murid-murid Tuhan ketika Tuhan berikan firman kepada mereka, rela kehilangan nyawa, wah mereka itu berjanji dalam hatinya. Tapi apakah ketika itu dituntut dari mereka, apakah mereka bisa untuk itu? Tidak kan? Kenapa sampai Yesus sendiri pun harus minta kalau boleh lalukanlah cawan ini? Ya kan? Tapi jangan kehendakku. Kan Abraham itu sebetulnya kalau dia boleh minta kan ketika datang perintah itu. Perintah itu kan benar-benar kan bunuh anakmu. Kan gitu kan. Gak ada dia tahu yang lain. Gak ada dalam hatinya. Bahwa akan ada penggantinya itu. Gak ada. Kan Tuhan bisa melihat hati kan. Lalu bandingkan dengan ketika Yesus mengatakan, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Ya kan? Sementara kita tahu jelas-jelas kalau Yesus itu menampung kepenuhan Allah. Gitu kan? Tinggi sekali panggilan dia. Sementara
Abraham itu mempersembahkan anaknya yang juga sebetulnya bagian dirinya. Kan gitu. Lebih baik engkau bunuh aku. Begitu kan. Tapi dia itu tidak melakukannya kan. Murid-murid juga, Tuhan juga mengkhianati Tuhan kan. Bahkan ada yang menjual dia. Nah, jadi dari ini semua, coba apa yang dirancangkan oleh Tuhan gitu. Bagaimana sih kita itu pada akhirnya akan menemukan Tuhan itu? Apakah Tuhan itu yang terus memberkati kita, terus memelihara kita, sehingga kita punya damai sejahtera. Terus kalau kita nggak memiliki damai sejahtera, apakah kita sanggup menjalani hidup tanpa damai sejahtera? Karena kan ada kan kita menjalani hal-hal seperti itu. Banyak kan manusia itu kan bingung kan dengan hidup ini kan. Kalau benar dia Tuhan yang penuh belas kasihan, kenapa ada penderitaan seperti itu? Sering sekali kan tanpa sadar kan orang menyalahkan Tuhan. Selalu begitu kan. Atau kenapa dikatakan tidak akan ada air mata lagi? Kan awal-awalnya kan orang yang mengikut Tuhan itu semangat, sukacita. Tapi di tengah jalan, ketika mulai dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika semalam saudara, anak-anak telepon sama mbahnya ya. Lalu handphonenya dikasih ke saya. Saya lagi di sebelah masih gitu kan. Habis ibadah itu. Lalu ternyata Mbah Utinya ini gak ibadah saudara. Karena gak ada yang ngantar dia gitu. Jadi ternyata selama ini kalau dia sendirian, dia nunggu ada inilah yang tetangga yang sering lewat ke atas gitu ya, untuk dia bawa kendaraan gitu ya ke atas gitu, karena untuk jalan kaki ya cukup jauh, dan kalau dulu sih masih biasa lah jalan segitu jauh gitu, gak masalah gitu. Tapi karena kondisinya kalau jalan jauh sudah capek gitu ya, jadi akhirnya gak ibadah lah gitu, karena gak ada orang lewat. Jadi ketika menghadapi seperti itu gitu sendirian gitu ya. Rasanya saudara, saya itu sampai malam itu juga merenungkan gitu ya. Karena suatu saat juga kan orang kan akan menghadapi yang seperti itu gitu. Iya. Rasanya saudara, rasanya gimana ya Tuhan kayak gitu. Saya kadang terpikir gitu, Tuhan, kalau boleh kesinilah gitu. Kalau kami kesana, mana ya Tuhan? Gitu. Iya, jadi apa namanya ya? Tapi kan memang akan menghadapi yang seperti itu kan. Bagaimanalah kita coba bisa menjalani hari selanjutnya gitu. Ketika misalnya atapnya bocor, hujan gitu ya, dia sendirian di rumah. Dia teringatlah dengan suaminya kan, Pak E kan. Tuhan, kok cepat sekali kau panggil. Ya, yang bisa kupanggil cuman
Engkau lah Tuhan. Gitu. Tapi kan kebersamaan yang dulu itu kan rasanya gimana ya? Saya teringat dulu dia ini ya, betapa semangatnya dulu ketika punya cucu pertama gitu ya. Iya. Saya teringat semua itu saudara. Semangat sekali saudara. Tapi ketika sekarang gitu ya, masih minum obat mah gitu. Ya minum katanya. Dan udah sehat kok katanya gitu. Untuk menjalani setiap hari itu saudara ya. Itu nyata kan. Tapi suatu saat kan kita kan akan mengalami seperti itu. Pasti. Kita punya anak sekarang, lihat aja sebentar lagi mereka besar. Aduh. Tinggallah kita. Ya kan? Itulah perjalanan saudara. Tapi ketika Abraham sudah mempersembahkan Ishak, sudah gitu. Dia itu sebetulnya walaupun sekarang kita itu rasanya sudah memasuki zaman yang baru gitu, zaman kerajaan bla bla. Abraham sudah gitu. Sudah melewati. Sudah melewati satu fase di mana dia itu berjalan dengan tenang masuk ke dalam kekekalan. Ya. Karena dia itu sudah tinggal di dalam Tuhan. Jadi ketika dia itu tinggal, jadi kan dia itu kalau kita bayangkan dia kan setiap kali ada orang yang dibawa masuk ke surga itu kan dibawa katanya ke pangkuan Abraham katanya. Kan gitu kan. Rohnya itu kan gitu. Berarti kan Abraham itu kan jadi kayak seorang bapak gitu. Yang akan ngajarin gitu. Tentang perjalanan hidup itu di dunia ini. Iya kan? Dia bisa cerita semua loh saudara. Ya, karena kan dia punya perjalanan. Cerita dia menjadi sangat lebih nyata lagi daripada apa yang kita ceritakan. Karena dia ngalami sendiri. Ya. Saya senang sekali kalau dulu baca bukunya Rick Joyner itu ya. Mereka itu datang dari balik alam, dari balik awan itu kan. Elia datang, si ini datang, si itu datang, bahkan Martin Luther datang. Itu untuk cerita tentang perjalanan mereka gitu. Iya, Adam datang, Henok datang gitu. Dari balik awan itu. Ya mereka cerita semua. Dan dulu ketika awal-awal kalau saudara ingat itu rasanya kan mereka itu seperti memandangi kita gitu. Saya bisa bayangkan ketika saya cerita itu, saudara. Karena yang saya pikirkan Tuhan yang cerita. Maka, ya semua orang yang lapar dan haus akan Tuhan akan mendengarkan saya. Maksudnya mendengarkan Tuhan. Iya. Apalagi ketika kita mendengarkan firman, kita ini ciptaan. Ciptaan itu adalah pasangan daripada pencipta. Tanpa ciptaan, pencipta itu tidak lengkap. Itu sebetulnya. Jadi ketika dia menciptakan manusia ini, apalagi ketika dia pernah mengatakan kalau Israel itu istrinya, itu kan firman, mana bisa dibatalkan itu saudara. Kalau Israel itu istrinya, ya kita juga istrinya.
di mana seorang suami tidak bisa hidup tanpa istrinya. Kan itu menjadi belahan jiwanya. Sama juga, seorang istri tidak bisa hidup tanpa suaminya. Itu bagi yang menikah ya. Gak bisa yang belum menikah itu. Jadi kalau saya gimana? Iya, Tuhanlah suamimu. Iya. Karena pada saatnya setiap orang kan akan sendirian. Hanya Tuhanlah suaminya, pasangannya. Kan gitu kan? Itu artinya. Jadi ketika kita sudah mulai mengerti, kan itu firman yang baru, saudara. Dibutuhkan ketulusan hati untuk mengerti firman itu, saudara. Iya. Jadi ketika dikatakan dia menghargai, temukan saudara rahasianya di situ, saudara. Iya. Bagaimana dengan hal itu, saudara? Disitulah kita itu mulai punya semangat. Mulai mempunyai visi dalam perjalanan ke depan ini, saudara. Iya. Itu menjadi satu pembelajaran gitu, saudara. Apapun yang keadaan seperti apapun kita saat ini, saudara, mesti berani melihat apa sih sebetulnya yang direncanakan Tuhan dalam hidupku ini. Masing-masing kita bertanggung jawab. Iya. Disitulah baru kita bisa melihat tatanan dunia baru yang disediakan bagi umat manusia. Langit baru, bumi baru. Iya. Apakah saudara sudah bisa mulai melihatnya? Seperti apa? Ya, kita bersekutu dengan semua orang di luar sana. Kita cerita dengan tetangga kita, dengan teman kerja kita, dengan siapapun gitu. Tapi kita mesti ada sesuatu yang terus kita renungkan. Iya. Mesti ada. Kalau tidak, mereka akan menarik kita ke dunia lama mereka. Iya. Kita harus bawa. Sekalipun kita tidak bicara. Tapi ketika kita memegang teguh Tuhan itu, pastilah saudara, siapapun akan dibawa masuk ke dalam zaman yang baru itu. Iya. Jadi lihat itu saudara. Jadi temukan kata-kata yang kalau misalnya saya tekankan itu, nah renungkan di situ. Pasti ada sesuatu. Jadi ketika saya mengatakan seperti yang tadi itu ya, ketika saya highlight tentang mengikuti perintah Tuhan dengan akurat, apa maksudnya ya? Gitu. Akurat kayak gimana sih? Bagaimana kira-kira aku mempraktekannya Tuhan? Ketika kita punya niat seperti itu, maka kita akan dibawa kepada situasi itu. Akan pasti. Bagaimana rasanya kita itu bisa? Rasanya kita sesak, rasanya gitu ya. Kalau memikirkan itu saudara. Gimana ya?
Gimana ya kira-kira dia menjalani kehidupan setiap hari gitu ya? Gimana ya? Lalu kalau aku tahu mendengar itu, apa yang bisa kulakukan ya? Kalau istri saya, kalau sudah cerita kayak gitu, nangis aja taunya. Kalau sudah cerita gitu, sudah nggak bisa nahan. Kadang, iya karena mungkin orang tidak tahu kalau orang seperti ini, jadinya seperti, nggak bisa kayak gitu. Harus berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Iya, kuatkan hatimu gitu. Sangkali dirimu. Rasanya saudara-saudara seperti sesak rasanya gitu. Gimana? Tapi kan kita selalu kan kehendakmu yang jadi Tuhan. Tapi waktu kita ngomong itu karena kasih enggak? Karena kasih kita kepada Tuhan enggak? Karena kita begini enggak? Tuhan, aku tahu Engkau berdaulat di atas segala sesuatu. Engkau tidak pernah salah kok Tuhan. Tapi ini loh keadaannya Tuhan. Aku enggak tahu Tuhan. Rasanya Tuhan pengen sih Tuhan. Mana lihat orang tua kami ini bisa terhibur gitu. Gimana ya Tuhan? Apakah bisa? Apakah saya bisa menjadi pengganti Pak E untuk istri saya? Gak bisa kan? Istri saya suka cium-cium saya, saudara. Maksudnya itu dia mau menemukan bau bapaknya gitu. Iya. Ketika dia rindu sekali gitu mungkin. Itu kan yang nyata bagi dia. Nah, ketika mengalami seperti itu, beranikah keluar sedikit gitu? Jadi saudara, kalau sudah seperti itu saudara, yang apa yang bisa saya lakukan gitu ya? Saya hanya bisa gini, Tuhan. Memang gak ngerti, tapi sudah rasanya sesak gini. Kalau misalnya harus menghadapi seperti sekarang gitu ya. Bisa Tuhan. Rasanya kan mau mengambil, rasanya kan kenapa sih Tuhan harus mengalami kayak gini gitu. Mau saya bilang salah? Bisa aja, sudahlah. Tapi inikah jalannya? Apakah Tuhan memang, adakah hal yang lain yang akan saya lewati? Adakah kepentingan Tuhan di sini ketika harus mengalami seperti sekarang ini gitu? Iya. Rasanya mau melakukan ini. Rasanya sudah pas. Gimana ya? Tapi adakah maksud lain di balik semua ini? Sehingga harus melewati ini. Gitu. Ya, itu yang penting, saudara. Inilah yang harus kita lewati, saudara. Disinilah hikmat kita itu bertumbuh. Iya. Jadi bukan masalah apakah kita sudah melewati ini semua, tidak. Tapi apakah kita sudah mendapatkan hikmat melalui itu.
Karena sudah lewat itu, firman Tuhan katakan kita nggak akan dihajar lagi. Karena kita sudah mengerti. Kita nggak tahu loh apa yang dialami oleh Abraham pada saat itu. Tapi ceritanya setelah itu tidak ada lagi. Ayub juga. Itu langsung masuk pelajaran yang tinggi dia. Bagaimana dengan kita? Iya. Wah, kalau mundur ke belakang kayak ingat peristiwa kemarin itu, aduh. Apalagi ketika melihat sekarang seperti itu gitu. Sampai untuk ibadah aja. Sudah doa di rumah aja. Aduh. Kayak kadang saya bilang sama istri saya, Mami di sini kalau ke gereja langsung ke atas aja kok cuman. Dulu kami berjuang, saudara. Dengan motor satu itu dulu, kalau ingat dulu terus ke sini gitu ya. Kami yang selalu duluan juga. Walaupun paling jauh, anaknya paling banyak. Sama-sama kerja. Berjuang terus. Dan rasanya sekarang ketika ditinggalkan satu demi satu, disalahpahami. Kadang ketika saya ngomong kayak kemarin misalnya ngomong agak keras gitu, saya kepikiran gitu. Gimana ya? Tersinggung gak ya? Gitu. Setelah selesai, saya pun gak tahu. Semua perasaan itu kan sudah terjadi. Ya kan? Kita lewati, kita jalani. Apa yang bisa kita ceritakan lewat semua peristiwa yang diperhadapkan kepada kita? Itulah yang penting, saudara. Makanya saudara, ketika kita bercerita ini kan langsung dibawa kita kepada, saudara juga bisa mengingat semua apa yang saudara sudah jalani gitu. Jangan mengatakan, belum seberapa ya. Enggak. Bukan masalah gak seberapa yang kita alami, bukan. Tapi coba masuk gitu. Ya ikuti gimana. Sampai ada satu rasa ini gak sesak. Sampai ketika sudah rasanya. Jam berapa? Hah? Jam 6. Udah mau jam 6 itu bilang. Mengapa Tuhan menghargainya? Pada saat tak seorang pun memahami firman Tuhan atau mengerti isi hatinya, Abraham melakukan sesuatu yang menggoncangkan langit dan membuat bumi bergetar. Ngerti gak saudara bahasa aja itu? Masa sih bisa? Ya. Masa sampai bumi bergetar gitu? Apa maksudnya? Ketika engkau mendengarkan perkataan ini, kira-kira bisakah kita ini membuat bumi bergetar? Bisa masuk enggak? Bisa ngerti enggak satu perkataan sederhana itu? Atau saudara, masa iya? Atau saudara bisa mengatakan, iya.
Bisakah saudara membayangkan ketaatanmu, kasihmu, ketulusanmu kepada Tuhan membuat bumi tergoncang? Kenapa bumi bisa tergoncang? Oh iya, memang Tuhan dalam diri saya. Ya kan? Bukankah perempuan yang pendarahan itu menggoncangkan kolam Bethesda itu? Iya kan? Kalau si yang lumpuh itu, saudara, bukan dia menggoncangkan, dia menunggu kan. Tapi si perempuan itu, dia goncang sendiri. Langsung dia masuk ke sumbernya gitu. Iya kan? Gak ada lagi harapan. Sudah habis semua. Asal kujama juga punca jubahnya. Bisakah kita dengan iman kita, saudara, dengan ketulusan hati kita, datang menghampiri Tuhan? Bisakah kita sampai menggoncangkan kolam Bethesda itu? Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa istri saya lakukan kalau dia mengingat ibunya seperti itu? Apa yang dia bisa lakukan? Apa yang anak saya bisa lakukan kalau mengetahui bapaknya gak punya uang? Gitu. Ya. Lalu anak saya berpikir, mungkin bapak saya mikirkan ini, mikirkan itu untuk anak-anaknya. Apa yang bisa anak saya lakukan? Iya. Hal itu loh yang dihargai oleh Tuhan. Hal itu yang menggoncangkan gitu. Ketaatan Abraham. Di saat tidak ada yang mengerti firman Tuhan. Di saat semua orang meninggalkan perkumpulan kita ini yang sudah kita bangun sejak awal. Bukankah dulu ketika kita keluar dari tempat yang dulu itu, bukankah kita semua bersehati? Ingat gak dulu di masa-masa itu? Tapi keiring dengan berjalannya waktu, siapakah yang mereka benci pada akhirnya? Siapa? Istri saya bilang Tuhan. Saudara jawab apa? Siapa yang mereka tinggalkan? Siapa? Apakah kita yang mereka tinggalkan? Bukan. Tuhan. Tuhan sendirian lagi. Karena mereka mulai mencintai dunia ini. Mereka mulai menikmati segala berkat Tuhan dalam tanda kutip. Ya. Ketika mereka melihat diri mereka, wow, senang selamanya kayak gitu. Ya kan? Lancar semua gitu. Apa yang sedang kita bangun di sini? Coba pada waktu itu lihatlah saudara. Abraham itu
itu adalah anaknya dia. Ishak itu anaknya dia. Tapi firman Tuhan ini bilang, ketaatan dia menggetarkan langit, menggetarkan bumi, menggoncang langit. Saudara paham gak? Bisakah saudara mengerti sampai bahwa ternyata dia mencari orang-orang seperti Abraham? Kira-kira adakah sesuatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara untuk menggoncangkan langit, menggetarkan bumi? Apa yang bisa dilakukan oleh istri saya? Apa yang bisa? Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah pandang Tuhan. Sampai bisa menahan dia, saudara. Kalau boleh Tuhan. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Sampai bisa mengatakan itu betul-betul dari hatinya yang paling dalam. Aku gak tahu Tuhan. Tapi aku gak mau menangis. Walau muncul air mata ngalir gitu ya. Tapi gak mau larut dalam kesedihan itu. Iya. Tuhan. Gitu. Hanya bisa bilang Tuhan gitu. Ketika menghadapi seperti sekarang ini, saudara. Aduh. Hanya bisa bilang, Tuhan. Kemarin mungkin, inilah. Tapi pastikan suatu saat akan menghadapi juga. Harus menghadapi rasanya terhina gitu ya. Iya. Tapi hanya bisa bilang, Tuhan. Iya. Seberapa dalamkah Tuhan menghargainya? Dan mengapa dia menghargainya? Firman Tuhan. Pada saat itu tak seorang pun memahami firman Tuhan atau mengerti isi hatinya. Abraham melakukan sesuatu yang menggoncangkan langit dan membuat bumi bergetar. Dan itu membuat Tuhan merasakan kepuasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan itu membuat Tuhan bersuka cita karena mendapatkan seseorang yang mampu menaati firman-Nya. Ya. Ketika murid-murid diutus oleh Tuhan, mereka pergi gitu. Lalu mereka balik cerita. Sampai Tuhan Yesus itu, melompat dia. Yes, katanya. Terpujilah Engkau Bapa. Ya. Tapi dengan cepat dia bilang, jangan bangga karena itu. Tapi bersyukurlah, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Iya. Selain itu tidak ada orang yang bisa punya kehidupan lagi. Nama mereka dicatat di dalam sejarah dan terus dikumandangkan, terus diceritakan. Nama murid-murid Tuhan itu. Lihat. Miliaran orang menyebutkan, mendengarkan nama mereka.
Bukankah begitu? Apa saudara yang akan dicatat oleh generasi berikutnya tentang kata-kata kita? Ya, tercatat. Itulah orang yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Ya. Mana tadi? Udah kesini ya? Udah saya itu tadi? Ada ya. Tuhan bersuka cita karena mendapatkan seorang yang mampu menaati firman-Nya. Kepuasan dan sukacita ini datang dari makhluk yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri itu. Tangan Tuhan sendiri. Itu merupakan pengorbanan pertama yang paling Tuhan hargai. Yang manusia persembahkan kepadanya sejak manusia diciptakan. Jadi bukan karena dia mempersembahkan manusia ya. Bukan. Makanya kan ketika dia menyuruh manusia mempersembahkan korban itu, kenapa yang terbaik? Kenapa harus yang terbaik? Jadi bukan masalah korbannya itu. Bukan masalah, dia mempersembahkan manusia. Bukan. Makanya selanjutnya tidak ada orang mempersembahkan. Tidak ada disuruh lagi mempersembahkan anaknya. Gak ada. Bahaya nanti dalam pengenalan. Maka gitu. Tapi akan diperhadapkan dengan hal-hal kecil. Gitu. Tuhan sudah puas dengan itu. Makanya selanjutnya ketika dia mempersembahkan anaknya sendiri. Wah, di situ baru saudara dikatakan Abraham bersuka cita. Pengertian itu langsung dia melihat saudara. Ketika Abraham melihat pada akhirnya Tuhan mempersembahkan anaknya sendiri. Wow. Dia langsung bisa mengerti saudara apa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Iya, karena kan dia tahu dia punya hubungan dengan Yahweh itu kan. Dan dia tahu Yahweh lah yang mempersembahkan itu. Allah itulah yang mempersembahkan itu. Dulu dia kenal sebagai Yahweh. Lalu sekarang ketika dia mengenalnya sebagai pencipta, iya. Tapi dia sudah pernah melakukannya. Wah, bayangkan bagaimana perasaannya dia ketika dia harus melihat Yesus, Ishaknya Abraham. Iya. Oke, kalau saudara baca nanti bagaimana kisah pengorbanan Yesus itu. Waduh. Dan kalau saudara bisa bayangkan betapa tegangnya pada waktu itu. Abraham dengan tenang menatapnya. Karena teringat dia dulu saudara. Ketika masa menegangkan, ketika dia diminta mengorbankan anaknya itu. Ya. Jadi ketika kita diizinkan mengalami itu, kita ngerti sekarang. Saya bisa nerangkan sama saudara. Ya. Gimana saudara, bisa rasakan enggak? Karena suatu saat kan saya akan menjadi seperti ibu saya. Ya. Tapi sekarang saudara bisa memanggil Tuhan. Dan kami percaya, saya percaya. Ketika Mae hanya bisa memanggil Tuhan. Hanya Tuhanlah temanku sekarang. Ya. Gak bisa kita ceritakan itu saudara pengalaman orang bersama dengan Tuhan secara pribadi itu.
Saya nggak bisa tahu apa yang dialami oleh Mae ketika dia panggil Gusti. Ya, ketika dia mulai dengan dengan lapang dada, mulai melepaskan kesenangannya terhadap cucu-cucunya, mulai melepaskan bagaimana dia terhibur selama ini dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Dia gak berharap banyak lagi. Temannya cuma satu, Tuhan. Iya, bisakah kita mengerti itu? Bahwa pada akhirnya hanya Tuhanlah teman kita. Mari kita berdoa, saudara. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin dan mengajari kami. Haleluya. Sepanjang hari ini Tuhan, oh Tuhan dipermuliakan. Bumi bersuka cita karena Engkau hadir di atas muka bumi ini Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kami hari ini, melalui perjumpaan kami dengan orang-orang, siapapun mereka boleh mengalami Tuhan, mengalami keindahan Tuhan. Sehingga Tuhan juga boleh bersuka cita atas muka bumi ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin.